Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya sambutan Ketua Umum Solidaritas Ulama Muda Jokowi. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta. Kepada Gus Haji Muhammad Nahdi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Sepanjang pekan kemarin itu ada sejumlah peristiwa menarik dan videonya viral di media sosial. Peristiwa yang cukup mengejutkan terjadi di depan Presiden Jokowi ketika menghadiri rapat pimpinan nasional dan konsolidasi akbar Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau disingkat Samawi. Ini peristiwanya atau acaranya berlangsung di Gedung Istora Jakarta pada hari Ahad 8 Oktober 2023. Ketua Umum Samawi Muhammad Nadia ketika dia mau menyampaikan sambutannya itu jatuh tersungkur di depan Presiden Jokowi. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya sambutan Ketua Umum Solidaritas Ulama Muda Jokowi. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta. Kepada Gus Haji Muhammad Nahdi, dipersilahkan. Untunglah Muhammad Nadia tidak mengalami apa-apa dan bisa segera bangun. Nah, tampaknya ini dia rupanya kurang hati-hati atau terburu-buru tersandung ketika naik ke panggung untuk menyampaikan sambutan. Bahkan ketika menyampaikan sambutannya itu dia udah bisa menguasai dirinya kembali dan dia malah masih bisa bercanda dan kemudian disambut tawa dan tepuk tangan dari Presiden Jokowi. Mohon maaf. Saking groginya. Karena proses pengangkatannya juga sangat cepat. Lalu harus tampil di depan yang mulia juga sangat cepat. Sehingga semua belum terkoneksi dengan baik antara otak dan hati. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, syukran ala Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati, yang mulia Kiai Haji Insinyur Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Pembina Samawi Kiai Haji Raden Abdul Hadi Nur yang sangat kita takzimi. Yang kami hormati seluruh pimpinan MPW, MPD, seluruh Indonesia, Tuan Guru Ajengan Kiai, selamat datang di Jakarta. Terima kasih kehadiran para pimpinan relawan yang selama ini membersamai Bapak Jokowi. Perkenalkan saya Muhammad Nahdi.
Ketua Umum Samawi yang baru dengan proses yang sangat singkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur yang mendalam, kita Solidaritas Ulama Muda Jokowi bisa menggelar Rapimnas dan konsolidasi akbar. Kalau bukan karena pertolongan Allah, rasanya bukan hal yang mudah menyelaraskan persepsi, semangat, dan nilai di antara para alim ulama, para kiai, para gus, ajengan, dan tuan guru. Semua yang hadir di sini adalah para mungdzirul qaum, penyeru kebaikan pada kaumnya, para khodimul ummah yang setiap hari waktunya penuh dengan kegiatan-kegiatan keumatan. Alhamdulillah kita mampu melakukan konsolidasi karena insya Allah niat kita sahih, niat kita lurus untuk turut andil memastikan kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang maslahat dan berorientasi pada keberlanjutan. Peristiwa lainnya ini terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat pada hari dan waktu yang kurang lebih sama, yakni Ahad siang 8 Oktober 2023. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang sedianya akan bertemu relawan dan menyampaikan sambutannya di Gedung Indonesia Menggugat tak bisa masuk karena gedung yang sangat bersejarah ini, tempat dulu Bung Karno menyampaikan pleidoinya di Pengadilan Belanda, itu digembok oleh petugas dari Pemprov Jawa Barat. Izin penggunaan gedung yang tadinya sudah diurus itu tiba-tiba dibatalkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov Jabar dengan alasan itu izin yang diajukan tidak sesuai. Karena apa? Gedung itu tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Jadilah akhirnya Anies Baswedan melanjutkan acara bersama bertemu dengan para pendukungnya itu dengan lesehan di halaman Gedung Indonesia Menggugat. Ya. Oke, ya. Kami persilahkan duduk kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Baik. Teman-teman bisa dikondisikan. Oke. Ya. Baik. Selamat datang kepada Mas Anies Rashid Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung. Peristiwa lain yang juga tidak kalah menariknya itu terjadi di Mataram, NTB. Peristiwanya terjadi hari Kamis siang ya, juga pekan lalu. Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, lalu Gita Aryadi itu mengusir Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov NTB, lalu Abdul Wahid dari ruangan karena dia terlambat hadir pelantikan pelaksana harian Sekda NTB Fatur Rahman. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Lalu Gita Aryadi MSI. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok terlambat ini? Kenapa terlambat? Coba keluar. Pol PP. Pol PP. Keluarkan. Acara sudah mulai. Coba keluar. Pol PP keluarkan. Silakan. Sebelumnya, Fatur Rahman itu telah diambil sumpah jabatannya, dan ketika pejabat gubernur NTB lalu Gita Aryadi itu bersiap menyampaikan sambutannya, lalu Abdul Wahid itu baru tiba dan masuk ke ruangan. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah. Saksi-saksi disilakan menempati tempat. Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari berbagai peristiwa tadi, saya mempersilahkan Anda untuk menafsirkan, memaknai apa yang sedang terjadi ya. Anda bebas menafsirkannya ya, tafsirkan dan maknai secara sendiri-sendiri ya. Dan ini Anda mau memilih apa, makna secara simbolik atau bahkan juga kalau di Indonesia sering ini berkaitan dengan metafisik ya. Ada tadi ada yang peristiwa-peristiwanya bisa dimaknai secara simbolik. Misalnya kasus seperti yang terjadi di Bandung maupun di NTB, di Mataram NTB. Tapi ada juga yang bisa dimaknai secara metafisik, misalnya apa yang terjadi di Gedung Istora Senayan Jakarta. Kan biasanya di Indonesia itu sudah biasalah seperti itu ya, apalagi dalam tradisi, bukan hanya tradisi Jawa, saya kira tradisi juga masyarakat Indonesia itu senang menafsirkan sebuah peristiwa itu dengan tanda-tanda atau isyarat alam gitu, apa yang sesungguhnya akan terjadi, apalagi menjelang pilpres dan pileg ya. Meminjam kalimat Presiden Jokowi sendiri, saya mempersilahkan Anda untuk bebas menafsirkan atau memaknainya karena negara kita ini adalah negara demokrasi. Saya Hersunarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.